Dan kita udah selesai tour di Hansen Bay selama 90 menit. Dan tadi kita ngeliat koala, juga ngeliat wallaby, juga kanguru, juga ngeliat Cape Barren Swans. Dan pokoknya tadi koalanya itu menggemaskan banget. Dan kita ikut tour lagi ini yang di sore jam 7. Dan ini kita balik lagi ke sini. Jadi setelah tour yang pertama tadi kita cuma jalan-jalan sekitar sini, dan ini aku udah balik lagi ke tempat ini, dan sebentar lagi kita akan mulai tour yang kedua. Tour yang ini malam karena ini dimulai jam 7 gitu guys, dan ini di musim semi jam 7 masih terang gitu, tetap aja sebutannya malam walaupun masih terang gitu guys. Dan sebentar lagi kita akan mulai, dan aku harap tour yang ini juga interesting dan semoga kalian juga suka. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. There was no vegetation left for the animals to eat, so there was a lot of food sent over from the mainland for a lot of the animals. Wallabies eat nuts and pellets and carrots and sweet potatoes. There was a lot of bird food sent over. There was masses of food from the mainland that was donated for the animals. Now the koala, he loves leaves. They sent big branches of leaves over, but they wouldn't eat them because they don't eat anything off the ground. They had to come up with an idea to put so that the koalas could survive. So they came up with just this, just a simple bit of PVC pipe. The army was involved and they used their cherry pickers to put them up the trees, and then the branches were put in here. And hey presto, the koalas like that, so they needed to be refilled every now and then, but at least they were eating. This one here was a water feeder, simple, has a cap on one end, and down the other end down here it's got a screw top lid. You turn it up the other way, take the lid off, fill it up, put the lid back on, and then turn it up this way, and in there comes the water. That also saved a lot of birds and animals and lizards and a lot of lives. Koalas do not drink water. They get all their food and moisture from the leaves of the trees. They're pretty lazy. They like to sleep between 18 and 20 hours a day. That's because the food that they eat is pretty rubbishy. It's not very good nutritious food. It takes a lot of digestion and a lot of energy to digest it, so that's why the koalas sleep for so long. They poop for 24 hours though. They sleep for up to 20. So they even poop in their sleep. They've got very good smell, very good hearing, really bad eyesight. They've got tiny little eyes. They will grab a leaf and they'll have a smell of it, and if it's too toxic, they'll throw it away and get some new ones, even if it's off the same tree. They usually only like the tips of the leaves. That's why you see them up the top. Okay. We're going to go out the back now, and we probably won't see any koalas out there, but we will come back and see them. Any questions? Dan ini kita mulai lagi turnya, tour evening atau tour malam, dan ini udah sekitar jam berapa ya? Jam 7-an gitu. Dan ini ada banyak wallaby di sini guys. Jadi wallaby atau kanguru mereka nggak suka panas. Jadi kalau panas-panas gitu mereka sembunyi di bawah-bawah pohon gitu. Yang penting dia bersembunyi gitu. Dan ketika matahari mulai terbenam, maka mereka mulai keluar kayak gitu mencari makanan. Dan seperti ini, karena ini mataharinya udah mulai terbenam, maka banyaklah wallaby di sini. Dan di sini kita bisa melihat wallaby. Dan ini dia wallaby ya. Jadi wallaby ini seperti yang aku bilang sebelumnya lebih kecil daripada kanguru. Walaupun sebetulnya mereka itu bentuknya sama kayak gitu guys. Dan wallaby ini adalah hewan berkantung, jadi bayinya itu dimasukkan ke dalam kantungnya. Jadi ketika bayinya itu lahir hanya sebesar ibu jari kayak gitu, kecil banget, dan dia merangkak ke kantungnya dan dia tinggal di kantungnya itu. Jadi ketika dia merangkak itu dia masih buta, masih tuli. Jadi dia cuma
sekecil itulah, sekecil ibu jari gitu guys. Dan dia bertumbuh di kantong ibunya gitu guys. Dan usia kehamilan kanguru itu cuma sekitar 32 hari sampai 33 hari gitu guys. Makanya sangat kecil banget bayi kangurunya, dan dia merangkak ke dalam kantong ibunya. Dan di dalam kantong itu yang kecil tadi seperti ibu jari tersebut, bayinya itu akan menyusu di dalam kantong ibunya, dan dia akan tinggal dalam kantong ibunya itu sekitar 4,5 bulan sampai 8 bulan gitu guys. Dan cukup lama dia tinggal di dalam kantong ibunya. Dan setelah berumur 10 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun gitu, bayi kanguru udah berhenti menyusui gitu guys. Jadi dia nggak akan balik lagi ke dalam kantong ibunya gitu. Interesting banget ya mengenai bayi kanguru maupun bayi wallaby. Mereka hamilnya itu pendek banget, cuma sekitar 1 bulan kayak gitu. Namun di dalam kantung dia yang lama sampai 1 tahun gitu guys. Dan ini wallaby maupun kanguru itu makanannya rumput gitu ya guys. Jadi mereka ini pemakan tumbuh-tumbuhan, rumput kayak gitu. Jadi dia nggak makan daging. Dan ini wallaby ini juga ada nama jenisnya, namun aku nggak tahu ini jenisnya apa. Dan biasanya wallaby ini menurut aku ya, dia lebih gelap bulunya itu daripada kanguru gitu guys. Dan kanguru juga ada banyak jenisnya. Kalau teman-teman cari, ada kanguru pohon juga yang dia tinggalnya ada di pohon gitu guys. Dan dia sebutannya kanguru pohon. Dan setiap jenis kanguru mereka adalah hewan marsupial atau hewan berkantung gitu. Jadi dia kanguru pohon, dia kanguru merah, kanguru abu-abu, wallaby, dan banyak juga jenis wallaby. Ada yang wallaby yang paling kecil kayak gitu. Ada banyaklah jenis wallaby, jenis kanguru, dan semuanya ini adalah hewan marsupial, semuanya adalah hewan berkantung. Dan ada banyak lagi hewan lainnya walaupun dia bukan kanguru, nggak mirip tapi dia marsupial juga. Contohnya koala. Jadi koala ini marsupial juga, maupun wombat. Wombat juga marsupial. Jadi banyak banget hewan-hewan Australia yang marsupial gitu guys, hewan berkantung. Jadi di Australia ini nggak cuma wallaby, nggak cuma kanguru yang disebut dengan hewan berkantung di Australia. Jadi kalau kalian ke Australia, jangan lupa explore hewan-hewan menarik lainnya seperti koala, seperti wombat, atau hewan lainnya. Tapi kalau echidna, ada lagi hewan Australia, hewan asli Australia bernama echidna. Dan dia mirip landak, dan dia ini hewannya bertelur gitu guys. Oh iya guys, walaupun kanguru sangat banyak di Australia, namun kanguru tidak dapat kalian temukan di kota-kota besar. Mereka biasanya ada di area yang banyak rerumputannya gitu guys. Jadi di pinggiran kota kemungkinan ada, namun tidak di tengah kota ya. Dan ini dia echidna yang aku bilang. Jadi ini hewan asli Australia juga. Hewan ini ditemukan hanya di Australia. Dan ini gemes banget. Dia seperti landak gitu, namun ekornya nggak ada. Lihat nih, jalannya menggemaskan banget. Dan dia punya mulut atau hidung yang panjang, dimana fungsinya itu untuk mendigging atau mengorek-ngorek tanah. Karena dia makanannya ini berupa semut, kayak landak juga kali ya. Kayak landak yang dimana dia makanannya itu berupa hewan-hewan kecil kayak gitu guys, yang dia cari di dalam tanah. Jadi fungsi mulutnya yang panjang tersebut itu untuk mencari makanan, untuk mencium di mana ada makanan. Nah ini dia mengorek-ngorek kayak gitu, berarti di situ ada makanan. Dan ini echidna ini, dia ini termasuk hewan yang nggak peduli ya. Jadi kalau di echidna, ada echidna, kalau kita dekat sama dia, banyak mereka yang nggak kabur kayak gitu. Kayak ini nih, kalau kanguru kita deketin kayak gini, kemungkinan dia kabur. Kalau ini dia cuek aja, santai aja. Yang penting dia mencari makanannya. Kadang kalau kita berdiri dekat situ dan dia cuma jalan aja, kadang dia sampai ke kaki kita.
Dan ini echidna ya. Jadi echidna ini menggemaskan banget dan salah satu hewan asli Australia. Dan seperti aku bilang tadi, echidna ini bertelur gitu guys. Dan katanya echidna ini salah satu hewan yang bertahan hidupnya itu sangat kuat gitu guys. Jadi katanya ketika Australia kebakaran, echidna ini yang paling banyak ditemukan bertahan hidup. Jadi mereka ini bisa sepertinya kalau nggak salah dia tahan nggak minum, tahan nggak makan. Jadi ketika terjadi kebakaran hutan di Australia yang sangat hebat yang terjadi pada tahun 2019 Desember sampai Januari 2020, dulu ada juga di news-news gitu. Waktu itu kami tinggal di Bali dan echidna ini salah satu yang bertahannya itu banyak. Jadi banyak ditemukan echidna hidup. Karena mereka akan pergi ketika bushfire, ketika ada api gitu, mereka akan pergi di bawah batu kayak gitu dan mereka bersembunyi di situ dan mereka bertahan di situ dan mereka nggak gerak dan hidungnya itu dia mengeluarkan kayak bola-bola gitu guys. Jadi kalau gelembung gitu di hidungnya itu dia untuk menetralisir suhu tubuhnya karena dia nggak makan, nggak minum kayak gitu. Jadi dia bertahan. Jadi echidna ini sangat banyak ditemukan hidup ketika bushfire di tahun 2019 sampai 2020 tersebut. Namun kalau koala mereka banyak ditemukan yang mati kayak gitu karena koala itu selain dia tidurnya banyak dan makanannya juga beracun, jadi mereka yang paling banyak ditemukan yang tidak selamat gitu guys. Jadi echidna ini adalah hewan unik Australia yang dapat bertahan meskipun terjadi kebakaran di Australia. Dan echidna ini gemes, aku suka banget sama hewan echidna ini. Dan gimana menurut kalian guys? Kalian suka dengan hewan echidna ini? Aku suka melihat cara dia jalan kayak gitu. Kayaknya gemes gitu menurut aku. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian suka dengan echidna? Kalau aku suka dengan echidna, suka dengan koala, suka dengan wallaby, suka dengan kanguru. Aku ini termasuk orang yang suka dengan hewan-hewan liar. Dan aku belajar mencintai hewan liar itu banyak di sini guys, di Australia ini. Dan ini kita sampai di sini, di area terbuka ini. Dan di sini juga banyak kita lihat kanguru dan wallaby. Dan ini sunset time, jadi sunsetnya seperti ini di sini. Jadi banyak banget hewan-hewan liar ketika sunset gitu guys. Karena mereka nggak suka panas. Jadi mereka suka berkeliaran ketika sunset dan sebelum sunset lah. Dan udah tidak terlalu panas gitu. Dan ini sebentar lagi udah gelap dan banyak banget yang seperti teman-teman lihat di sini. Banyak banget kanguru, banyak banget wallaby. Oh iya, kalau di video aku sebelumnya aku bilang ini adalah red kanguru atau kanguru merah. Terus tadi guide-nya bilang walaupun warnanya merah ternyata ini adalah grey kanguru atau kanguru abu-abu gitu guys. Dan ini capybara swan atau geese. Jadi ini kayak angsa gitu. Dan ini juga hewan asli Australia dan banyak ditemukan di Australia. Dan aku melihat hewan ini ada juga di Phillip Island. Jadi nggak cuma di South Australia ini ya guys. Di Victoria juga ada hewan ini. Dan ini dia berupa angsa kayak gitu ya. Namun warnanya grey kayak gitu. Dan di mulutnya itu warna kuning. Jadi ini hewan unggas asli Australia yang ditemukan cuma di Australia ini. Dan ini kayaknya dia ini hewannya pemberani gitu ya. Sangat berani. Awas disosor sama geese ini, sama capybara. Takut juga kalau terlalu dekat. Lihat tuh, dia terbang. Uch. Malah kangurunya disodok. Kanguru aja sampai takut sama ini capybara ini guys. Dan ini sunsetnya dan semakin gelap dan
Sebentar lagi sudah gelap dan ini tur kita kan tur evening. Jadi kemungkinan kita di sini sampai gelap gitu, guys. Dan lihat tuh ibu kanguru sama bayinya melompat. Dan ini kanguru lagi. Kanguru lainnya. Dan lihat tuh, aku suka aja ya ngelihat kanguru ini melompat-lompat kayak gitu, gemes. Dan ini udah malam, kita ketemu sama koala, dan ini koala. Dan teman-teman lihat ada 2 koala, yang di atas sama yang di bawah. Jadi yang di atas itu ibunya, yang di bawah ini adalah bayinya. Jadi ini koala malam-malam kadang dia bangun juga ya. Tapi dia sehari tidur 20 jam gitu, guys. Jadi ini dia kebetulan dia sedang bangun aja sepertinya. Dan gemes banget itu sama bayi koala yang di bawah itu, guys. Dan ibunya di atas. Dan ini ibunya juga bangun. Tapi dia nggak turun ke bawah. Dia biarin aja anaknya di bawah sana. Mungkin dia lagi ngajarin anaknya untuk bisa mandiri gitu. Dan koala ini, bayi koala ini suka memeluk ya guys. Jadi bayi koala itu suka memeluk dan koala sendiri yang dewasa juga suka memeluk. Dia memeluk ranting pohon. Tapi kalau bayinya itu memeluk koala, dia suka meluk ibunya dari belakang gitu guys. Jadi kalau kalian lihat koala, bayi koala, dia suka nempel di punggung ibunya gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau koala ini adalah hewan marsupial juga guys. Jadi koala ini adalah salah satu hewan berkantung. Jadi ketika koala ini melahirkan bayi dan bayinya itu disebut Joy. Jadi bayi marsupial di Australia ini disebutnya Joy. Baik itu bayi wallaby, bayi koala, bayi kanguru, bayi wombat, mereka itu disebut Joy gitu guys. Dan Joy ini merangkak ke kantong ibunya gitu. Dan koala ini dia mengandung itu cuma 35 hari gitu guys. Jadi pendek ya, sama seperti kanguru. Kanguru dia 32 sampai 33 hari dan koala ini 35 hari. Dan setelah Joy-nya merangkak di kantong ibunya dan Joy itu tinggal di kantong ibunya itu sekitar 6 bulan gitu guys. Jadi dia di kantong ibunya sekitar 6 bulan. Dan setelah 6 bulan maka bayi koala tersebut itu udah keluar dari kantongnya. Namun dia suka memeluk ibunya dari belakang, tinggal di punggung ibunya. Dan dia tinggal di punggung ibunya itu sampai berumur 1 tahun gitu. Dan ini bayinya ini kayak gini berarti dia belum umur 1 tahun. Karena dia masih balik ke ibunya. Dan setelah umur 1 tahun nanti dia udah mulai mandiri kayak gitu guys. Jadi ini dia masih di bawah 1 tahun gitu. Sangat menarik ya guys cerita koala ini. Dan gemes banget. Salah satu hewan yang sangat unik di Australia. Dan ini kita dengar adalah suara koala yang jantan. Dan ini berarti musim kawin. Dan ini dia cara memanggil si betina. Dan yuk kita dengerin. You see that? On the ground. Yeah, on the ground. On the ground. And he's calling snow, snow. Come around here. You can come up here. Oh, running.
South Australia, dan ini kita hari ke-8 di sini guys, dan nggak habis-habis Kangaroo Island ini dieksplor. Dan sebenarnya sih capek ya, tiap hari kita keluar, tiap hari kita hiking, jalan, explore, pulang malam, bangun pagi. Tapi semuanya itu terbayarkan dengan keindahan alam yang sangat cantik di sini di Kangaroo Island, dan juga hewan-hewan liarnya yang unik. Ada koala, ada kangaroo, ada biawak besar, ada echidna, dan burung-burung lainnya. Dan hari ini kita ke MBI dan kita akan breakfast di perjalanan ini. Kita nggak tahu stop di mana, tapi ada di sini. Dan tetap temenin aku di hari ke-8 ini. Dan seperti apa menariknya tempat di sini, interesting, jangan kemana-mana, tetap stay tune.